Jadi kita akan sedikit mengingat bahwa di dalam kandungan itu kita harus mengingat ada sirkulasi janin. Sirkulasi janin terdiri dari yang pertama ada hubungan antara ibu dan janin. Ini yang membedakan janin dengan seorang anak ya. Jadi karena masih ada hubungan di mana pertukaran dari gas atau oksigen itu di plasenta. Kemudian kita juga harus mengetahui ada yang namanya ductus venosus. Kemudian yang ketiga foramen ovale, yaitu yang menghubungkan antara atrium atau serambi kanan dan serambi kiri. Kemudian satu lagi ada piro yang namanya ductus arteriosus. Ini yang menghubungkan arteri pulmonal dengan aorta. Jadi satu-satu ya, saya next. Nah ini kalau sirkulasi janin, kalau kita lihat di buku biasanya ada darah yang kaya oksigen itu digambarkan sebagai merah, dan yang miskin oksigen itu warnanya biru. Kalau kita menemukan warnanya ungu berarti campuran antara darah bersih yang kaya oksigen dengan darah kotor yang miskin oksigen. Kalau dari gambar ini kita melihat ya, ini yang diperlihatkan adalah ada foramen ovale. Jadi darah tadi kan dicuci di plasenta. Mungkin nanti saya jelaskan selanjutnya ya. Ini satu-satu dulu aja. Ini foramen ovale. Jadi ada darah nanti yang dari vena cava inferior itu masuk ke atrium atau serambi kanan. Kemudian melalui foramen ovale sebagian besar akan masuk ke serambi kiri. Kemudian ke ventricle kiri dan dibawa ke aorta. Nanti akan ke tubuh bagian atas, kemudian sebagian yang dari nanti setelah dipakai ya, tubuh bagian atas itu kan bisa ke kepala, ke otak, ya, ke ekstremitas atas, kemudian akan kembali melalui ini vena cava superior. Dia akan masuk ke serambi kanan. Nah, sebagian besar dia akan masuk ke ventricle atau bilik kanan, kemudian masuk ke arteri pulmoner. Satu lagi yang harus diingat bahwa pada saat masa janin paru itu tidak mengembang, kan kolaps karena tekanannya tinggi, sehingga darah akan masuk ke ini aorta bagian bawah atau aorta descending itu melalui ini ductus arteriosus. Jadi ductus arteriosus ini sangat penting. Mengapa? Karena mungkin janin tetap bisa hidup kalau parunya itu diambil, karena kan tidak berkembang, masih tidak berfungsi. Tapi kalau ductus arteriosusnya menutup, bisa meninggal bayinya, janinnya ya. Jadi kita mesti hati-hati. Kalau nggak salah sih ibu-ibu nggak boleh kan kalau hamil minum ibuprofen ya. Jadi harus hati-hati ibu hamil. Kita tidak mau ibu bisa menutup ductus arteriosus ini. Next. Nah ini tadi yang sudah saya jelasin ya, foramen ovale. Terus next. Agak cepat aja, soalnya saya materi kedua mungkin lebih panjang. Ini ductus arteriosus tadi, next. Lagi, ini tadi ductus venosus ya, lagi. Nah ini ya, jadi ini saya ulang lagi bahwa plasenta itu tempatnya darah bersih yang sudah dioksigenasi ya, jadi ada di plasenta. Kemudian darah yang sudah dipakai tubuh pun kembalinya ke plasenta untuk dioksigenasi. Ini darahnya sudah bersih, darah merah ya, kayak oksigen melalui ductus venosus. Nah ini sebagian ini masuk ke atrium tadi ya, kemudian langsung menyeberang ke atrium sebelah kiri, kemudian masuk ke ventricle kiri dan dipompa ke pembuluh darah aorta. Nah ini yang ke cabang-cabang ini kan ke daerah kepala ya, bagian atas, kemudian untuk menjaga hemodinamik jantung juga memberikan darah ke arteri koroner. Jadi yang ini ya, ini ke atas. Kemudian setelah dipakai dia akan masuk ke vena cava superior ya, kemudian baru ke ventricle kanan, kemudian ke paru tadi. Dan sebagian memang dia belum, karena paru masih belum mengembang, jadi dia langsung ke memontok ya, memintas langsung ductus arteriosus ke aorta descending yang ke ekstremitas bawah. Jadi di sini itu lebih banyak darahnya, sekitar 55% ya. Sedangkan yang dari sini hanya sekitar 15%. Jadi lebih banyak. Next.
Ini sama, mungkin di sini aja sama, cuma gambarnya aja. Next. Nah ini pada saat bayi lahir, kemudian kan di klaim ya plasenta, kemudian pada saat di dalam kandungan plasenta itu resistensi sistemik yang paling rendah. Jadi semua darah akan ke sana dicuci ya. Tetapi pada saat bayi itu lahir dia akan menangis, kemudian parunya kan mengembang. Kadang-kadang dokter ditepuk ya supaya pulmonary vascular resistance atau resistensi parunya turun, dia menangis jadi aliran darah berubah. Next, gambarnya berapa? Nah ini, kalau dia sudah lahir ada sirkulasi transisi. Pada saat menangis terus diklat, ductus venosus pasti kan langsung nggak ada kan ya, hilang ya, karena kan sudah diklat, sudah terjadi plasentanya juga sudah lepaskan, jadi ductus venosus dan plasenta itu sudah terlepas sehingga tidak ada aliran ke sana. Jadi kita ini seperti bayi yang normal, jadi parunya sudah mulai mengembang, kemudian karena ada oksigen yang masuk, ductus arteriosus akan mengalami vasokonstriksi, jadi dia akan menjadi ductus arteriosus brutali, jadi yang sudah menutup. Jadi pada saat lahir itu piro-piro yang harusnya tadi terbuka pada saat janin itu jadi menutup. Nah, pada saat diklat tadi, kemudian aliran darah ke paru sudah meningkat, kan pasti darah dicuci di paru, kemudian kembali ke ini serambi kiri. Nah, dengan adanya darah yang kembali ke serambi kiri, tekanan di serambi kiri lebih tinggi daripada tekanan di serambi kanan sehingga menutup foramen ovale. Jadi pada saat bayi yang normal kita mengharapkan semua piro yang tadi menutup. Tetapi pada saat di dalam kandungan harus empat-empatnya itu ada. Jadi mungkin yang saya ingatkan kalau ada mungkin ada dokter kebidanan yang melakukan USG, kemudian kok bayinya normal terus lahirnya ada bocor di serambi misalnya, itu di dalam kandungan ada. Jadi pada saat lahir mungkin tidak menutup baru bisa itu. Jadi kadang-kadang kan ibunya kok nggak ada kelainan bilangnya dokternya, padahal pada saat lahir ada bagian yang tidak menutup, misalnya ductusnya kok tiba-tiba ada PDA namanya kan, kalau di dalam kandungan namanya ductus arteriosus, kalau di luar namanya paten ductus arteriosus, kok tidak menutup. Nah, itu di dalam kandungan memang ada ductus ini. Jadi tidak salah kalau memang kadang-kadang dokter kebidanan kan kita tanya loh, waktu itu kalau dokter bilang normal kayak gitu ya. Jadi kita sebetulnya memang harus memahami dulu bahwa di dalam kandungan memang ada lubang-lubang ini yang harus ada. Setelah lahir kita mengharapkan menutup, tetapi kalau memang ada yang tidak menutup, bagian-bagian ini misalnya ada foramen ovalenya atau seringkali ductus arteriosus tidak menutup, itu kita memang sudah pasarnya natal harus menutup, tapi kalau itu jadinya tidak normal gitu ya. Tapi itu yang saya ingin sampaikan kepada ibu dan dokter sekalian. Sudah ya. Saya rasa itu ini udah tadi saya sampaikan, bisa nanti dibaca slide-nya. Kalau memang next, saya rasa sama tadi ini sudah saya sampaikan. Next. Ini pembahasan sirkulasi tadi ya, jadi dari parunya belum terbentuk, pada saat lahir plasenta menghilang, tadi sirkulasi paru ya, jadi darahnya sudah nggak dicuci di plasenta, tapi dicuci di paru ya. Jadi kalau plasentanya dipotong, ini tadi tekanan di sistemik jadi meningkat ya, terus alirannya di vena umbilicalis tidak ada ya. Next. Jadi ini tadi paru ya, penutupan PDA juga karena oksigennya tadi kalau sudah ada darah, bayinya itu bernafas, oksigen kan masuk. Jadi ductus arteriosus akan menutup. Next. Ini nggak perlu ya mungkin ya, sirkulasi bayi setelah. Oh ini berkaitan dengan bising jantung ya. Saya rasa tidak terlalu penting ya untuk ini. Tapi kalau dokter sekalian mungkin ada yang menggunakan stetoskop, biasanya bising itu baru terdengar pada usia 7 minggu atau 6 minggu karena resistensi atau tekanan di paru sudah menurun, sehingga kalau ada
kelainan atau ada pirau, itu ada bocor di sapi, ada bocor di bilik, itu baru terdengar pada usia 6 minggu. Jadi mohon bisa memantau dari yang paling mudah sebetulnya dari berat badan. Nanti mungkin dari pemateri selanjutnya akan menjelaskan tentang itu. Next. Sudah? Next lagi. Jadi ini penutupan, biasanya duktus itu, nah ini berkaitan dengan penyakit jantung bawaan kritis yang nanti akan disampaikan, bahwa para ibu bidan atau dokter harus bisa memantau ini dalam 10-15 jam setelah lahir. Itu biasanya kalau duktusnya masih terbuka karena dia kadang-kadang penutupan yang fungsional itu 72 jam, itu anaknya masih bagus. Tapi setelah 3 hari bayinya menjadi saturasinya turun. Nah itu kita harus hati-hati. Itulah makanya kita harus memantau betul pulse oximetri pada bayi-bayi ini. Next. Sudah ya, saya rasa ini perbedaan tadi sudah, sirkulasi janin dan neonatus sudah, kemudian pertukaran tadi yang paling penting, plasenta digantikan oleh paru, dan ini sangat penting diketahui oleh para bidan dan para dokter sekalian. Nah, saya rasa itu dari saya, akan dilanjutkan oleh materi selanjutnya. Oh iya, ini sedikit pesan sponsor. Mohon nanti bisa subscribe di YouTube kami, Sehatkan Jantung Anak Indonesia. Kalau mau mendengarkan tentang sirkulasi fetal neonatal, di situ ada akan disampaikan oleh Prof. Mulyadi. Jadi tinggal diklik aja, dicari pada PDA itu ada. Nanti bisa diulang kuliahnya mirip, mungkin lebih baik daripada saya, guru saya Prof. Mulyadi. Ada di YouTube channel Sehatkan Jantung Anak Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.